Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada ruang kolaborasi pemahaman peserta didik topik 3. Namun sebelum masuk kepada pemaparan materi presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Indah Ayu Hapsari, dan yang kedua ada Mbak Latania Raudatul Zana, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat. Yang keempat ada Mbak Nanda Tantri Hastuti, dan yang kelima ada Mbak Noni Safira Dwi Milayawati. Kemudian pemaparan materi akan disampaikan oleh Mbak Nanda, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Nia, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Noni, kemudian akan dilanjutkan lagi dengan pemaparan materi dari Mbak Indah. Saya persilahkan. Kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki peserta didik usia 10 tahun bernama Rika. Wali kelas Rika ketika kelas 3 mengeluhkan dinamika bersekolah Rika kepada Anda. Wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Rika juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Rika seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dengannya menunjukkan nilai yang kurang. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Rika dapat menjawabnya. Baik, selanjutnya, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika? Nah, pada kasus Rika, hal pertama yang harus dilakukan guru dalam melakukan asesmen yaitu mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik. Jika dilihat dari tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, Rika yang berusia 10 tahun termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu memecahkan masalah dan berpikir logis, namun masih perlu bimbingan orang dewasa. Selain itu, pada tahap ini, anak sudah mampu mengingat ukuran, panjang, atau jumlah benda. Sebagai contoh, jika guru memberikan pertanyaan mengenai penjumlahan matematika, guru dapat memberikan soal dengan visualisasi banyaknya buah apel, permen, atau sejenisnya. Adapun contoh lain, ketika guru memberikan pembelajaran IPA pada materi gaya, guru dapat menunjukkan kegiatan yang berhubungan dengan gaya seperti mendorong meja, menjatuhkan pensil, ataupun lainnya. Untuk mengetahui apakah Rika sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya, maka guru dapat melakukan asesmen, yaitu asesmen awal diagnostik kognitif dan non-kognitif, untuk mengetahui kebutuhan belajar, kondisi, dan karakter Rika. Melalui asesmen kognitif akan terlihat capaian kompetensi Rika. Sedangkan asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar siswa, pergaulan siswa, dan juga kondisi keluarga siswa. Selanjutnya, asesmen yang digunakan. Asesmen yang akan saya berikan pada peserta didik tersebut ialah asesmen formatif. Mengapa asesmen formatif? 1. Karena di dalam asesmen formatif terdapat yang namanya asesmen awal atau diagnostik. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui capaian dan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi 2, yaitu kognitif dan non-kognitif. Keduanya digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar, kondisi, dan karakter peserta didik. Seperti yang dialami Rika, jika ia diberikan tugas dan ulangan secara lisan, ia dapat menjawabnya. Nah, itulah sebenarnya fungsi asesmen diagnostik ini. Selain untuk mengetahui kesiapan peserta didik menerima pembelajaran, asesmen ini juga memperlihatkan kebutuhan belajar peserta didik seperti Rika yang ternyata gaya belajarnya ialah auditori. Ia akan mudah menerima dan menjawab pertanyaan jika diberikan secara lisan. Yang kedua,
Asesmen formatif digunakan selama proses pembelajaran. Jadi, bukan hanya memberikan penilaian kepada peserta didik, tetapi guru juga melihat dan memonitor perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Apakah peserta didik tersebut sudah dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dibanding kondisi awal. Selain itu, dengan adanya asesmen formatif, guru dapat melakukan evaluasi, refleksi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan kata lain, asesmen formatif dapat menjadi umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran atau capaian kompetensi yang dimiliki peserta didik. Adanya asesmen formatif baik di awal maupun selama proses pembelajaran berlangsung yang telah kami rancang, kami memahami bahwa peserta didik adalah makhluk yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga dalam pembelajaran, guru harus mempertimbangkan semua kebutuhan peserta didik tersebut guna tercapainya tujuan pembelajaran. Guru juga harus memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar agar peserta didik merasa bahagia, merdeka, dan selamat. Guru juga harus memahami bahwa asesmen bukan hanya memberikan penilaian, tetapi juga melihat proses pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi yang harus dikuasainya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Kemudian saya persilahkan bagi teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, saya membuka kesempatan atau ada yang ingin memberikan saran atau masukan, saya juga persilahkan. Terima kasih. Tibalah kita pada penghujung presentasi dari kelompok 2. Saya